Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu pasti mati binasa kecuali wajah Allah. Ayat ini sering dipakai sebagai dalil untuk mentakwil makna wajah. Keliru ya. Dalam kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Adakah? Ada. Al-Quran menyebut sholat subuh. Yang dimaksud oleh Al-Quran adalah sholat subuh dalam surat Al-Isra. Tapi Allah bilangnya Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Bacaan subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maksudnya dua kelompok malaikat. Malaikat malam belum naik, malaikat siang sudah turun. Itu bertemu, menyaksikan orang-orang yang sedang berjamaah sholat subuh. Nah, di situ Allah tidak bilang sholat subuh, tapi bacaan subuh. Karena di dalam sholat pasti ada bacaan, gitu ya. Yang dimaksud sholat, tapi yang disebut bacaan. Ada lagi ruku, sujud, ya. Irka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah. Maksud rukuklah sholat. Mana ada rukuk doang, ya kan? Maksud rukuk adalah sholat. Kalau sujud doang adalah sujud tilawah, sujud syukur. Lah kalau rukuk doang apa? Emang ada tiba-tiba rukuk? Ya, kan nggak ada. Tentu yang dimaksud dengan rukuk adalah sholat. Gitu. Jadi ini bukan takwil. Ini memang kaidah bahasa Arab, bahwa Allah dan Rasulnya sering menyebut sesuatu tapi menyebut bagiannya saja. Ketika ada seorang sahabat yang menyediakan air wudhu Nabi malam-malam untuk beliau tahajud, beliau menawarkan, barangkali engkau minta sesuatu. Sahabat ini, iya ya Rasul, aku minta sesuatu. Minta apa? Minta supaya nanti aku menjadi tetanggamu, dekat denganmu di surga. Nabi mengatakan, fa'inni ala su'alika bikathratis sujud. Oh, kalau begitu bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu. Maksudnya tentu Nabi berdoa ya. Bantulah dengan cara engkau memperbanyak sujud. Maksudnya sholat sunat, ya. Maka mengatakan Allah dengan wajah ini sesuatu yang tidak masalah. Yang dimaksud Allah, tapi yang disebut wajah Allah. Paham ya? Apakah setelah bertaubat sebenar-benarnya taubat maka akan terhapus semua dosa-dosanya? Itu janji Allah. Jangan meragukan janji Allah. Kita mestinya husnudzon apa suudzon terhadap Allah? Ya tentu harus husnudzon. Kalau kita bilang nggak akan diampuni, dosaku terlalu banyak, nggak akan diampuni, berarti husnudzon apa suudzon? Suudzon, nggak boleh. Kita harus husnudzon. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, gitu. Walaupun dosa kita luar biasa. Apakah boleh tukar guling tanah dengan tanah yang tidak sama? Boleh. Yang nggak boleh harus sama persis itu apa? Zat ribawi. Zat ribawi itu yang ditakar dan ditimbang, emas,
perak, minyak, beras, gandum, kurma. Ini namanya zat-zat ribawi. Artinya, kalau ditukar, barter, itu akan menjadi riba. Kecuali memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Apa? Kontan. Tidak boleh beras saya sekarang, beras antum seminggu lagi. Nggak boleh, ini riba. Atau beras saya 10 kilo, karena beras antum bagus, maka cuma 7 kilo. Ini pun nggak boleh, riba. Ya. Muncul pertanyaan, kalau begitu nggak boleh dong ngutang beras, ngutang minyak, ngutang gandum. Iya, ya. Oleh karena itu, seandainya sunnah Nabi ini betul-betul dijalankan oleh kaum muslimin, insya Allah semakin dikit warung yang bangkrut. Sekarang banyak warung bangkrut, sembako bangkrut, jadi hutang mulu. Beras ngutang, minyak ngutang. Seandainya kaum muslimin faham ini, mereka nggak berani ngutang. Karena ini zat ribawi, nggak boleh ngutang. Bagaimana kelaparan? Tentu darurat. Ya, kalau memang betul-betul darurat, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Saya kelaparan sekali, nggak ada uang, nggak makan, tentu boleh ngutang beras, ngutang minyak. Ini yang penyakit dan dosa adalah uang ada, ya kan? Beras sudah datang, tapi bayar separuh. Ini jangan sampai. Begitu beras datang 10 ton, uang ada langsung. Kalau DP dulu 10%, 40%, masuk larangan tadi. Karena beras, minyak, dan seterusnya, zat-zat ribawi. Seandainya ini diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah ekonomi akan berputar bagus. Ya, sayang kaum muslimin tidak faham sunnah ini. Apakah malaikat mungkar dan nakir itu berwarna? Apa maksudnya berwarna? Ya bukan urusan kita ya. Pokoknya nanti tahu sendiri dah kayak apa ya. Berwarna. Setelah mandi junub, haruskah berwudu lagi ketika mau sholat? Tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi yaitu tadi, sebelum mandi junub, niatkan sekalian wudu ya. Karena Rasulullah tidak pernah wudu lagi setelah mandi junub. Bahkan berlebih-lebihan, kata Aisyah wudu setelah mandi adalah berlebihan. Sedangkan Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Mandi kan sudah basah semua. Apakah bacaan surat salat tahajud dan witir dijahar? Boleh dijahar, boleh sir. Boleh jahar, boleh sir. Yang harus dijahar, ya tentu tidak wajib ya, adalah maghrib, isya, subuh, Jumat ya. Adapun qiyamul lail boleh dijahar, boleh sir. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi